Jokowi menyalami Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kemudian Jokowi menyapa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang persis berdiri di samping Andika Perkasa. Hanya saja, Jokowi tak menyalami Kapolri dan langsung bersalaman dengan para kepala staf TNI. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru. Malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini. Saya tanya, Pak Kapolres, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Hanya ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan. Yang kedua, yang saya ingin titip juga, lindungi dan bantu yang lemah. Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Hati-hati urusan pedagang kecil, lindungi. Saya kalau membaca itu betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya. Kecil-kecil seperti itu kecil-kecil, itu mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati, tetap tanggung jawab Kapolres. Tetap tanggung jawab yang Kapolda. Urusan kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati. Hati-hati. Terakhir, karena posisi Polri sekarang ini pada posisi 3 besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Joshua. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Karena ini
Ada beberapa yang diketemukan ya, yang tahun 2021. Ada beberapa ya, saya masih belum tahu jumlahnya, tapi itu yang masih didalami oleh lapor. Tapi ada beberapa. Tapi sebagian besar yang digunakan ya ini. Ya, 3 jenis ini yang digunakan rekan-rekan. Ya. Ya, tahun 2021. Tahun 2021. Ya. Oke. Ya, jadi saya kembali lagi, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Mas Ayu Evita. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya ya. Rekan-rekan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadaluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Misalnya kalau misalnya dia tidak expired, dia ditembakkan, kan ini kan partikel CS ini kan terjadi partikel-partikel seperti serbuk-serbuk bedak. Ya, ditembakkan jadi ledakan di atas, ketika terjadi ledakan di atas, maka akan timbul partikel-partikel yang lebih kecil lagi daripada bedak yang dihirup, kemudian kena mata, mengakibatkan perih. Ya, jadi kalau misalnya sudah expired, justru ya kadarnya dia berkurang secara kimia, kemudian kemampuannya gas air mata ini juga akan menurun. Pemirsa, 3 oknum polisi ditangkap tim gabungan Satreskrim dan Propam Polrestabes Medan lantaran terlibat dalam kasus percobaan pencurian sepeda motor. Modusnya, pelaku mengintimidasi korban dengan dalih sepeda motor yang akan dijual merupakan hasil curian. Kalau gitu, kalau memang dari Polda kalian. Udahlah, jauh lagi ya bang. Iya. Bang, nggak bisa gitu bang, kuncinya bang. Aku ngatur batatan ini. Inilah video amatir korban yang merekam aksi para pelaku saat akan kabur melarikan diri usai gagal melakukan aksi kejahatan di kawasan Kampung Lalai, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian berawal saat korban hendak menjual sepeda motor miliknya yang diiklankan lewat media sosial. 2 orang pembeli kemudian meminta bertemu untuk melihat kondisi sepeda motor. Setelah bertemu, 3 pelaku lainnya datang dan langsung merampas sepeda motor korban beserta surat kendaraannya. 3 pelaku yang merampas sepeda motor ini mengaku dari Polda Sumatera Utara. Lantaran mendapatkan perlawanan, komplotan ini berusaha kabur. Namun ulah pelaku membuat istri korban dan anaknya terseret di badan jalan. Sambil megang anak dia, buka katanya, mana kunci kereta saya, katanya. Mana kunci kereta sama surat katanya. Wah, terus saya tangkap juga mobilnya. Lalu istri saya terpanting gitu dengan membawa anak gitu. Ada terpental lebih kurang 5 meter lah, lebih kurangnya. Atas peristiwa tersebut, korban pun langsung mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan ke kepolisian. Gerak cepat petugas gabungan Satreskrim dan Propam Polrestabes Medan langsung melakukan penyelidikan hingga mengamankan 3 pelaku yang merupakan personil aktif di Satuan Sabara. Melakukan kegiatan penyelidikan, sudah kami amankan 4 orang pelaku yang diduga melakukan tindakan tersebut. Para pelaku ini saat ini sudah kami laksanakan proses kaitannya dengan pertanggungjawaban secara hukum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku anggota kepolisian ini sudah ditahan di tempat khusus dan 1 pelaku sipil harus mendekam di sel tahanan Satreskrim Polrestabes Medan.